Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Setiawan, NPM 19140012. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Ternate untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Ibu Yustiani, SPD, MPD. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama adalah perihal suku Ternate. Jadi suku Ternate adalah suku yang berada di Indonesia, lebih tepatnya berada di Maluku Utara. Suku Ternate memiliki luas wilayah sekitar 5.690 km kurang lebihnya. Dia memiliki jumlah penduduk sekitar 50.000 jiwa. Kemudian Pulau Ternate tidak hanya bertempat tinggal di tempat asal-usulnya, dia juga bertempat tinggal di Pantai Bacan dan Pantai Obi, yang mana kedua pantai ini adalah salah satu pantai yang berada di Halmahera bagian tengah. Kemudian Ternate juga menjadi salah satu pulau vulkanis yang masih aktif hingga saat ini. Yang kedua adalah pola pemukiman atau rumah adat masyarakat Ternate. Jadi mereka itu membuat rumah di garis-garis pesisir pantai dan di pinggir-pinggir jalan. Rumah mereka beraneka ragam tergantung pada pengaruh para pedagang dari Halmahera di pedesaan. Namun umumnya rumah mereka itu terbuat dari rumput-rumput ilalang. Contohnya itu seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya ada mata pencarian suku Ternate. Jadi mata pencarian suku Ternate itu nelayan dan bertani. Hasil pertaniannya itu seperti padi, kemudian kacang, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Kalau tumbuhan kerasnya itu seperti cengkeh, kelapa, dan pala. Kemudian suku Ternate juga dikenal sebagai pelaut yang sangat mahir. Kemudian selanjutnya adalah kebudayaan suku Ternate. Jadi suku Ternate itu tuh banyak adat istiadatnya, dan suku Ternate dikenal sebagai salah satu pulau yang akan kental adat istiadatnya. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah tentang adat pernikahan. Ada dua adat pernikahan suku Ternate. Yang pertama adalah meminang atau kawin minta. Jadi kalau meminang atau kawin minta ini susunan atau cara pernikahannya itu sama dengan syariat Islam. Ada wali, kemudian ada penghulu, dan ada saksi pula. Kemudian setelah selesai acara tersebut, maka diadakan dengan acara seremonial atau acara makan-makan, kemudian acara saro-saro. Kemudian yang kedua adalah wasasabah atau kawin minta. Ya, ini ada tiga cara tatanan untuk melakukan pernikahan ini. Yang pertama adalah toma duduwo saino, yang berarti dari luar rumah masuk ke dalam untuk minta dinikahkan. Kemudian yang kedua adalah toma daha suku ino, yang berarti dari serambi masuk ke dalam untuk menyerahkan diri dan minta dinikahkan. Kemudian yang ketiga adalah toma daha suku ino, yang berarti mempelai wanita yang berada di kamar itu keluar ke ruang tamu untuk menemui mempelai laki-laki. Yang mempelai laki-laki sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu tanpa sepengetahuan orang tua dari gadis. Jadi pemuda-pemudi suku Ternate ini sudah jarang melakukan adat wasasabah ini. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa adat ini kurang terhormat dan menurunkan derajat harga diri orang tua dari laki-lakinya. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan khas suku Ternate, yaitu gowi ikan. Gowi ikan ini harus disebutkan dengan lengkap, yaitu gowi ikan. Karena kalau disebut dengan gow aja itu tuh artinya rujak pepaya muda, yang mana makanan itu juga tersebar di daerah Sulawesi. Makanan ini terbuat dari daging mentah segar, kemudian ditumis dengan irisan bawang, irisan cabai, kemudian ditaburi dengan daun kemangi. Dan setelah matang disajikan menggunakan dengan kacang yang sudah ditumbuk kasar. Kemudian yang selanjutnya adalah gatang kanari. Gatang kanari ini adalah makanan khas suku Ternate yang terbuat dari kepiting kanari. Kepiting kanari ini sudah menjadi hewan yang
satwa langka atau hewan yang sudah dilindungi. Namun demi wisatawan, ada salah satu restoran di Pulau Ternate memiliki izin khusus untuk memasak makanan ini. Kemudian selanjutnya adalah popeda. Popeda ini adalah makanan yang biasanya disajikan pada hari Jumat, di mana setelah laki-laki selesai menunaikan sholat Jumat, maka diadakan makan besar atau makan bersama. Dan makanan popeda ini tidak ditinggal pada hari itu. Ini terbuat dari sagu atau tepung yang termasak. Kemudian selanjutnya adalah pakaian adat suku Ternate. Jadi pakaian adat suku Ternate ini bisa disebut dengan baju koja. Baju koja ini kalau untuk laki-lakinya itu seperti surban dan dipadukan dengan celana panjang polos. Biasanya menggunakan warna hijau dan warna biru karena itu melambangkan jiwa muda-mudi seseorang. Kemudian tidak lupa dengan penutup kepala yaitu taupulu yang berarti penutup kepala kaki. Kemudian selanjutnya adalah untuk wanitanya yaitu seperti kebaya panjang dipadukan dengan aksesoris seperti kalung, anting, dan juga bros. Uniknya, aksesoris itu terbuat dari emas asli. Kemudian selanjutnya adalah sistem kekerabatan suku Ternate. Jadi sistem kekerabatan suku Ternate tidak dilihat dari kasta, tapi dilihat dari kekerabatan. Dari kekerabatan atau garis keturunan. Yang pertama adalah golongan Jawu. Golongan Jawu adalah golongan yang bertempat tinggal di istana dan memiliki penutup kepala berwarna putih. Sebutan untuk seorang sultan atau raja pada golongan ini yaitu Jawu Kolano yang berarti seorang sultan. Kemudian kalau sebutan untuk permasyurinya atau seorang istrinya yaitu Jawu Boki. Kalau sebutan untuk anak dan putra dan putrinya yaitu Kaisili Putra dan Jawu Putri. Kemudian yang kedua adalah golongan Dano. Golongan Dano adalah golongan atau putri sultan, atau bisa dikata yang dilahirkan oleh putri sultan yang menikah dengan masyarakat biasa. Mereka memiliki penutup kepala yang disebut dengan kapita. Kemudian yang ketiga adalah golongan Bala. Golongan Bala adalah golongan yang tidak termasuk pada dua golongan yang saya sebutkan tadi, yaitu golongan Jawu dan golongan Dano. Bisa dikatakan golongan Bala ini yaitu golongan masyarakat biasa. Namun mereka juga memiliki penutup kepala yang disebut dengan Tou Kurcaci. Kemudian yang selanjutnya tidak dilihat dari garis kekerabatan atau garis keturunan, tapi dilihat dari sistem pembagian wilayah juga. Yang pertama adalah Soasio, yang berarti terdiri dari 9 kelompok yang wilayahnya berasal dari kesultanan. Kemudian yang kedua adalah Sangaji. Sangaji adalah kelompok atau komunitas masyarakat yang terdiri yang distrik di negerinya di daerah seberang atau di luar Ternate. Kemudian yang ketiga adalah Heku. Heku ini adalah komunitas atau kelompok seseorang yang wilayahnya dari Santosa Utara sampai Kepulauan Hiri. Kemudian terakhir adalah Ciam. Ciam adalah kelompok atau komunitas yang berasal dari yang wilayahnya sekitar dari AKE Santosa sampai hingga Kepulauan Kalimantan. Kemudian yang selanjutnya adalah agama. Agama suku Ternate itu mayoritas agamanya Islam. Pada masa lalu, pada masa Kesultanan Maluku Utara menjadi salah satu tempat menjadi berkembangnya agama Islam terbesar di Maluku di Indonesia bagian tengah. Kemudian pada sensus tahun 2019 menunjukkan bahwa 97% masyarakat Ternate itu beragama Islam dan sedikit sebagainya itu beragama Kristen Protestan. Dan suku Ternate memiliki banyak kekayaan seperti kekayaan budaya dan kekayaan wisata. Contohnya seperti peninggalan benteng Portugis, kemudian Istana Kesultanan Ternate. Bisa Anda lihat di sini gambarnya ini adalah contoh dari Istana Kesultanan Ternate. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu alat
bambu ini adalah alat musik yang sejenis dengan rebah. Suaranya tergantung pada ukuran besar kecilnya ada bambu ini. Kemudian yang kedua adalah indiocardo. Indiocardo ini seperti alat musik sebuah sitar yang dimainkan dengan cara dipetik yang terbuat dari kayu dan tengahnya terbentang senar atau dawa yang menghasilkan suara yang sangat indah. Kemudian yang ketiga adalah tifa. Tifa ini adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul. Biasanya dipukul menggunakan alat yang terbuat juga dari kayu. Kemudian yang selanjutnya adalah tahuri atau korno. Ini alat musik ini seperti trompet, namun terbuat dari cangkang kerang yang sudah dibersihkan. Bentuknya itu kecil tapi sangat menghasilkan suara yang indah. Kemudian yang selanjutnya adalah gong. Di suku Ternate ini ada gambarnya, yaitu gambar naga yang melambangkan suatu kekuatan, dimainkan dengan cara dipukul menggunakan sebuah alat kayu. Kemudian materi selanjutnya adalah macam-macam tarian suku Ternate. Yang pertama saya jelaskan adalah tarian Sakalele. Tarian Sakalele ini terdiri dari 30 orang pemain yang dimainkan oleh wanita dan laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu memakai baju berwarna kuning dan baju berwarna merah dengan membawa parang atau tombak. Kemudian kalau untuk wanitanya, dia itu memakai baju kebaya putih dan memegang sapu tangan. Kemudian yang kedua adalah tari Baramaswan. Tari Baramaswan adalah terdiri dari 7 orang penari, yang mana 6 menjadi pembawa bambu dan 1 menjadi pawang. Selama 30 menit, 6 orang ini dibangun mengelilingi lapangan dan mengikuti iringan gamelan yang awalnya pelan menjadi sangat cepat. Kemudian pada puncaknya, di mana bambu yang hanya dibawa orang satu saja kuat, namun dibawa 6 orang saja ini kewalahan. Kemudian puncaknya setelah masa gaibnya habis, maka bambu ini tidak bisa dilepaskan oleh 6 orang tersebut. Mengapa? Karena dia harus diberi makan. Diberi makan api, dan api itu dimakan oleh sang pawang, dimakan dengan tanpa pengaman apapun. Kemudian yang ketiga adalah tari Salah Ijin. Tari ini terdiri dari para penari muda-mudi yang mana dipimpin oleh seorang wanita, dan puncaknya itu seorang pemimpin atau seorang wanita itu kesurupan, dan setelah kesurupan itu hanya bisa disembuhkan dengan mantra-mantra khusus yang berada di iringan tari ini. Kemudian setelah pemimpin atau wanita tersebut sembuh atau sadar, maka tariannya diakhiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tari Dadansa. Tari Dadansa ini adalah tarian yang ditarikan di istana. Gerakannya seperti sendera tari yang melambangkan sebuah historis. Oleh karena itu, maka tarian ini ditarikan pada 1 tahun sekali, yaitu pada saat ulang tahun suku Ternate. Kemudian yang selanjutnya adalah tari Dana-Dana. Tari Dana-Dana ini tarian biasanya ditarikan di acara kawinan atau acara pernikahan. Biasanya mereka dia menarikan dengan iringan irama musik dan irama pantun tentang percintaan. Kemudian yang terakhir adalah tari 7 Putri. Dari 7 Putri ini diambil dari kisah 7 bidadari. Jadi masyarakat Ternate itu percaya bahwa nenek moyangnya dulu menikah dengan salah satu 7 bidadari tersebut, dan itu menjadi salah satu berkembangnya Tara no Ate, yang berarti pikatlah semua orang dan bersama-sama membangun sebuah negeri. Dan kesimpulannya adalah suku Ternate memiliki banyak sekali kekayaan seperti kekayaan budaya dan kekayaan adat istiadat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.